Halo Sobat Esi, selamat datang kembali di channel S Consulting. Kali ini kita akan membahas hal yang sangat penting di dunia usaha, yaitu peraturan baru pemerintah mengenai perizinan berusaha berbasis resiko, yaitu PP nomor 28 tahun 2025. Kenapa penting? Karena PP ini menyentuh semua level pengusaha, dari mikro hingga pengusaha besar. Baiklah, kali ini saya tidak sendiri. Kali ini saya bersama narasumber yang sangat ahli di bidang hukum bisnis, yaitu Mas Ardi Winda. Selamat datang, Mas Ardi. Selamat datang, makasih Mbak Kusnul. Oke, mengenai PP 28 nih Mas. Ya. Sebenarnya kenapa sih PP ini lahir menggantikan PP nomor 5 tahun 2021? Iya. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara konteks normatif ya, peraturan perundang-undangan, munculnya PP 28 2025 ini kan dalam rangka tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Perubahannya di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Ya kita tahu pada waktu Undang-Undang 1120 itu kan banyak kemelut yang mendorong kemudian MK itu ya menganulir lah bahasa sederhananya. Iya. Sehingga kemudian dianggap 11 2020 dulu itu undang-undangnya adalah undang-undang yang mosok bahasa Jawanya ini ya. Masa ibu ono dhisik baru anaknya kan nggak mungkin gitu loh. Oke. Jadi prinsipnya adalah pada waktu itu adalah prinsip tentang Omnibus Law. Jadi yang dipakai adalah prinsip Omnibus Law, sehingga nggak mungkin satu peraturan perundang-undangan itu terlahir tanpa ibu dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip tanpa ibu itu maksudnya tanpa aturan yang mendasari mengenai Omnibus Law, metode Omnibus Law yang dipakai dalam Undang-Undang 11 2020. Sehingga cerita ketika itu sudah dianulir secara substansial supaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibentuklah Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Yang pada intinya sebenarnya isinya ya sama aja dengan Undang-Undang 11 2020. Oke. Gitu. Nah, namun tentu dalam perjalanannya karena dianggap pada waktu PP nomor 5 tahun 2021 sebagai aturan pelaksananya Undang-Undang 11 tahun 2020 pada waktu itu ya dianggap ya kurang relevan, terlalu banyak istilahnya itu celah-celah yang membingungkan, sehingga diputuskan untuk dilakukan penyempurnaan. Terlebih ketika sudah ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tadi, itu kemudian diupayakan untuk melakukan penyempurnaan terhadap substansi yang berhubungan dengan perizinan berusaha. Maka ya secara singkatnya lahirlah kemudian PP Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2025. Ya, jadi itu secara normatif ya, latar belakang normatifnya sebagai tindak lanjut itu. Nah, kemudian kedua, kalau dilihat dari sisi kemanfaatan, ya tentu itu adalah bagian dari respon ya. Respon masyarakat ketika di lapangan itu banyak terjadi misalnya perizinan yang dalam tanda kutip ini masih nggak jelas, dirasa rumit, dirasa oleh masyarakat itu terlalu banyak pintu, harus ke sini. Nah, maka kemudian pemerintah berupaya untuk mengambil sikap bagaimana sih langkah untuk melakukan istilahnya penyelenggaraan perizinan ini yang sesuai gitu. Yang paling tidak yang dianggap mendekati kemudahan. Yang namanya regulasi itu kan tidak mungkin secara kemanfaatannya memudahkan semua orangnya, tidak mungkin. Iya, betul. Pastinya kan ada kemanfaatan untuk orang banyak yang sebagian mungkin bisa jadi ya dirugikan, nggak bisa menguntungkan semua pihak. Betul. Itu secara paling tidak kemanfaatannya. Ya tentu harapan yang dicapai adalah aturan ini bisa menjadi fondasi yang mana dalam penyelenggaraan perizinan itu paling tidak di tingkat daerah, karena daerah ini bagaimanapun terutamanya di tingkat kabupaten kota itu bisa melakukan validasi, bisa paling tidak itu melakukan percepatan ketika memang permohonannya itu nanti sifatnya sudah oke. Kurang lebih gambarannya seperti itulah. Berarti PP ini sifatnya menyempurnakan, sekurang lebih seperti itu ya Mas ya. Nah, dari segi pengusaha sendiri ya, ini lebih simple ataukah lebih mempersulit pengusaha? Ini kita sebenarnya itu kalau bicara bahasa
awam aja ya, Iya, kalau iya, iya. nggak terlalu rumit ke dalam bahasa hukum Iya. yang diterjemahkan dalam bahasa awam. Paradigmanya orang-orang awam itu adalah ketika ketemu aturan itu, sesimpel apapun aturannya, bayangan orang adalah ruwet, kakek Iya, aturan. betul. Gitu. Itu udah paradigma orang. Sederhananya gini, meskipun aturan itu berupaya untuk menyederhanakan, sesederhana apapun, pasti di dalam perspektifnya pengusaha yang nggak tahu celahnya, yang nggak ngerti aturannya seperti apa, mereka akan berpikir, waduh kok cakai sih aturannya, kok begitu banyak sih aturan ini di lapangan. Saya itu harus melengkapi A, melengkapi B, melengkapi C, melengkapi D, gitu. Padahal sebenarnya itu dari dulu itu sudah ada. Artinya kan ini kan sifatnya hanya penyempurnaan saja. Bagaimana sih bisa dirasa bagi pengusaha itu paling tidak memberikan manfaat dan tentunya perlindungan hukum bagi pengusaha. Nah, itu dalam perspektif yang sederhana. Tetapi sebenarnya kenapa sih harus ada aturan? Karena aturan ini adalah sebagai bagian dari landasan pijakannya negara atau pemerintah itu untuk melaksanakan urusan pemerintahannya. Nah, kalau pemerintah itu tidak ada aturannya, orang pasti akan tanya, loh kok bisa aturan seperti itu? Apa dasarnya? Orang akan menjadi tidak jelas. Makanya di dalam hukum itu ada istilahnya kepastian hukum. Nah, tujuan dibentuknya peraturan ini adalah justru ingin memberikan kepastian hukum bagi pengusaha. Ini loh Pak, ada alur prosedurnya itu tahapannya A, B, C, D. Sehingga kalau kemudian ada A, B, C, D, terus kemudian ada muncul A1, A2, A3. Lah, A1, A2, A3 ini bisa dipertanyakan. Apa dasarnya A1, A2, A3? Karena di regulasi itu nggak ada. Jadi sebenarnya justru sifatnya adalah menyelamatkan pengusaha. Terlepas kemudian pengusaha itu menjadi bingung atau kemudian menjadi kurang paham. Nah, ini memang pentingnya ada sosialisasi yang bersifat teknis. Yang berwenang siapa? Ya tentu paling tidak kalau di tingkat kabupaten kota ya dinas perizinan yang secara teknis mengedukasi orang-orang itu. Kurang lebih mungkin gambarnya gitu. Oke. Apakah PP ini berimplikasi dengan OSS saat ini? Berimplikasinya gimana nih maksudnya? Apakah ada peraturan tertentu yang akhirnya mengharuskan pengusaha untuk izin tambahan atau apa? Sebenarnya kalau bersifat izin tambahan, ini kan aturannya PP 28 itu kan banyak ya, ada 300 sekian halaman B ya. Pasalnya pun juga sangat-sangat banyak sekali. Ada ratusan pasal, 500 lebih pasal kalau nggak salah. Nah, tentunya ketika ditanya apakah aturan PP ini pada akhirnya berimplikasi atau memberikan konsekuensi kepada pengusaha itu untuk ada izin tambahan-tambahan yang lain, sebenarnya itu kemungkinan itu ada, izin tambahan itu ada. Nah, tetapi tentu izin tambahan ini sekali lagi sifatnya adalah berupaya untuk memberikan landasan kepastian hukum tadi. Nah, kita tahu bahwa misalnya ketika paling mudah sekarang itu kan orang kan kalau punya usaha itu kan diwajibkan untuk punya NIB. Betul Ya, sekali. itu kan suatu kewajiban untuk NIB, pengusaha. kewajiban. Nah, tujuannya apa sih ada NIB? Supaya terdata di pemerintah. Supaya itu pemerintah tahu, oh ini sudah punya nomor induk berusaha. Paling tidak kamu punya usaha itu bisa dilindungi sama pemerintah. Tujuannya sebenarnya itu, bisa nanti mendapatkan fasilitas-fasilitas yang paling tidak diakomodasi sama pemerintah. Misalnya seperti ada katakanlah fasilitas pinjaman atau fasilitas yang dari katakanlah dari pemerintah, penghargaan apa, itu clear, jelas ada landasan hukumnya. Kemudian juga ketika misalnya ada pelaku usaha yang katakanlah tidak punya NIB, terus landasannya gimana? Ya tentu diarahkan untuk supaya punya NIB. Apakah NIB ini sifatnya wajib? Ya ketika kita melihat tataran normatif itu akan menjadi kewajiban. Ya, gitu kurang lebih gambarannya seperti itu. Di dalam PP 28 ini ya Mas ya, kira-kira apa ada membahas mengenai pengawasan dan sanksi bagi pengusaha? Pelaku usaha. Iya. Nah, sebenarnya kalau terkait dengan pengawasan maupun sanksi, sebelum adanya PP 28 itu tuh sudah ada sebenarnya. Tetapi memang sanksi ini tentunya sifatnya ditekankan sama pemerintah itu adalah sanksi-sanksi yang bersifat administratif. Ya, sebagai contoh misalnya ketika ada sebuah perusahaan dia tidak lengkap izinnya, sebenarnya yang diprioritaskan itu bukan sanksi pidananya, tetapi sebenarnya sanksi administratif. Tetapi tahapannya begini, ketika misalnya let's say perusahaan A, katakanlah perusahaan A ini dia
tidak punya izin terhadap penggunaan air misalnya. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Ya paling tidak edukasi dulu. Bukan langsung kemudian diberikan sanksi. Perusahaan kamu ini belum punya izin penggunaan air terhadap perusahaanmu. Maka sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengedukasi, mengarahkan, ayo lengkapono dulu. Kita berikan batas waktu yuk. Untuk misalnya sekian hari untuk dilengkapi, untuk diurus. Ketika itu sudah diurus sama perusahaan, oke, selesai, clear. Tapi ketika perusahaannya bandel, tidak mau ngurus, ya maka itu akan menjadi masalah. Nah, begitu juga misalnya izin limbah. Izin limbah pun begitu. Izin limbah itu kan ada masanya, ada masa berlakunya, karena sifatnya kan berkala, ditinjau ulang. Nah, tentu ketika ada pelanggaran izin limbah, harusnya ketika izinnya itu sudah diajukan di ACC, kapasitas limbah itu misalnya ada limitasinya. Limitasinya misalnya harusnya limbah itu yang dibuang itu misalnya 10. Nah, tapi ternyata sama perusahaan itu melebihi kapasitasnya dari 10. Nah, ini baru yang bisa langsung dikenai sanksi administratif, karena dia sudah mengajukan izin. Beda ketika dia belum punya izin. Belum punya izin, jalan, ini kok bisa jalan? Coba, kemarin tidak mengajukan, apa kendalanya tidak mengajukan? Kalau tidak mengajukannya itu adalah karena faktor kemudian kelalaian, kesengajaan dari perusahaan, maka muncul yang namanya sanksi. Tapi ketika di situ perusahaan itu misalnya memang tidak tahu, merasa bahwa oh ini saya tidak pernah ada di edukasi seperti ini, nah maka tanggung jawab pemerintah itu mengarahkan. Jadi tidak dididik moro-moro dikasih sanksi. Yang parah itu biasanya malah sampai ke arah sanksi pidana. Ini sebenarnya terlalu jauh. Karena kita bicaranya kan urusan pemerintahan ya. Urusan pemerintahan, kita bicara tujuannya daripada PP 28 adalah peningkatan nilai investasi toh? Iya, benar. Nah, gimana mau meningkat investasinya kalau orang salah dikit dipidana, orang salah dikit dipidana. Betul. Ya, orang kan akhirnya jadi belum diedukasi langsung dipidana. Kan takut. Iya, gitu benar. loh. Ini kan dalam kerangka logika hukum ini tidak masuk akal. Tujuan itu menjadi tidak tercapai. Tujuan hukum, dalam arti tujuan hukumnya pembentukan PP ini adalah peningkatan investasi kan, percepatan investasi, kemudahan dari orang-orang untuk mendapatkan aksesnya. Lah ketika ini tujuan ini justru dibantah, dikit-dikit dikenai sanksi pidana, bagaimana? Kecuali memang sifatnya adalah temuan pelanggaran. Ya kayak tadi saya cerita, limbahnya itu kapasitasnya 10, sudah ada izinnya 10, tapi yang dibuang 15. Nah ini kan baru sifatnya pelanggaran. Tapi kalau belum ada alasan-alasannya, kadang-kadang kita itu, ya mohon maaf, misalnya ini nggak menutup kemungkinan ya, ada beberapa oknum-oknum masuk dilaporkan dikit-dikit, oh, nanti kamu ini bisa dipidana dan lain sebagainya. Nah, ya itu sering itu dialami pengusaha. Nah, itu kan, ya itu kan bagus dulu juga bisa. Itu sih. Oke. Terus mengenai di PP 28 ini kan saya baca ada yang salah satu peraturan yang menyatakan bahwa PP ini menyatakan perizinan itu terpusat di pemerintah pusat. Tapi kadang-kadang ada peraturan dari daerah, akhirnya tumpang tindih nih. Nah, ini bagaimana nanti Mas untuk implementasinya kira-kira? Oke. Ini sebenarnya dilematis yang panjang sebenarnya kalau mau dibahas. Karena satu, ya singkatnya saja lah, semoga tidak dipahami yang berbeda ya, karena saya menjelaskannya singkat. Rezim Undang-Undang Cipta Kerja itu berdasarkan metode Omnibus Law itu kan kehendak dari pemerintah ini kan sifatnya supaya semuanya itu tersentral ya. Jadi satu payung, semuanya itu tidak apa istilahnya terpecah-pecah. Nah, itu dilatar belakangi karena ada permasalahan di lapangan yang mana para pengusaha itu sering dalam tanda kutip, loh saya mau ngurus izin itu katanya di daerah A itu ABCD, nanti dipindah di daerah B ada sampai ABCDEF. Ada perbedaan-perbedaan ini tadi, perbedaan perlakuan, perbedaan mekanisme, perbedaan prasyarat, yang mana kemudian sama pemerintah pusat dalam kerangka desentralisasi itu merasa wah ini bahaya, sehingga singkat cerita pemerintah mengambil alih tanggung jawabnya, sehingga muncullah semuanya itu single submission semua, masuk ke dalam satu rentetan atau istilahnya satu komando lah, satu garis komando, semua diambil alih di pemerintah pusat dengan harapan semua ini sama, podo ae, mau kamu masuk di daerah manapun mekanismenya itu sama.
Kurang lebih gambaran ringkasnya seperti itu. Sehingga muncul yang namanya Undang-Undang 10, terus kemudian diubah tadi Undang-Undang 6, dan juga turunan PP-PP-nya yang sudah ada kemarin-kemarin, tapi kemudian salah satunya mengalami perubahan PP 28 ini. Semoga setelah menonton acara hari ini, para pelaku usaha tidak takut lagi dengan perizinan, tapi merasa dimudahkan dengan adanya PP nomor 28 tahun 2025. Jangan lupa subscribe channel S Consulting dan share ke rekan pengusahamu.